Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margita Ramadhani dengan NPM 241063123033, Prodi Teknik Kimia, kelas A, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kurva PXY dengan bantuan Microsoft Excel dan juga cara membaca kurva dari PXY tersebut. Nah, di sini sudah ada soal yang sudah diketahui X1 dan juga suhunya. Di sini menggunakan senyawa benzena dan juga toluen. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita pahami dulu bahwa diagram kurva PXY ini menggunakan hukum Raoult. Dan apa itu hukum Raoult? Hukum Raoult itu menjelaskan bahwa tekanan parsial suatu komponen dalam campuran sebanding dengan fraksi mol komponen tersebut di fase cair dan juga tekanan uap komponen murninya pada suhu tertentu. Nah, pada pembahasan keseimbangan uap cair pada campuran yang biner, salah satu konsep dasar yang digunakan adalah hukum Raoult. Kenapa kita harus menggunakan diagram PXY? Karena melalui diagram PXY ini kita dapat melihat dua kurva penting, yaitu kurva bubble point dan juga kurva dew point. Nah, kurva bubble point itu menunjukkan kondisi pada saat campuran itu cair mulai menghasilkan gelembung uap. Sedangkan kurva dew point itu menunjukkan kondisi ketika uap mulai mengembun menjadi cairan. Diagram ini sangat berguna untuk menganalisis kesetimbangan fasa serta menentukan komposisi cairan pada tekanan uap tertentu. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah diketahui bahwa ada X1 dan juga suhu. Suhunya yaitu 90 derajat dalam Celcius, 363,15 Kelvin dalam Kelvin. Nah, langkah yang pertama yaitu kita buat dulu, kita salin X1 dan juga suhunya. Nah, terus kalau udah kita buat X2-nya. Nah, X2 itu didapat dari 1 dikurang dari X1. Nah, hasilnya itu segini. Ini bisa langsung kita gerak ke bawah. Terus kalau misalnya udah diketahui X1 sama T-nya, kita tuh bisa hitung bubble pressure-nya, di mana cara menghitungnya itu sigma YI itu sama dengan harus 1. Dan P itu sigma YI eh, dikali pressure dari saturated. Nah, lalu yang diketahui kan ini ada toluen dan juga benzen. Nah, P1 itu benzen. Kita hitung dia A, B, C-nya dari persamaan di tabel STEAM. Nah, yang A didapatkan 13,85,94, yang B 2773,78, dan juga suhunya yaitu yang C itu minus 53,05. Nah, di mana kita mendapatkan P1-nya dalam bentuk KPA yaitu dengan rumus ini, eksponen yang A dikurangi B dibagi suhu ditambah dari C. Nah, itu juga kita lakukan yang sama di toluen. Yang ini adalah benzen. Yang ini P1 adalah benzen, P2 adalah toluen. Di toluen mendapatkan hasil 24,24731934. Nah, lalu jika sudah P semuanya sudah diketahui, kita hitung X2 dan juga P-nya. Di yang mana yang diagram yang tadi T1 dan juga X1 kita pindahkan ke sini. T-nya 90, X1, X2, dan juga ini P1-nya kita dapat dari yang tadi, P1 dan P2-nya. Lalu kita menghitung P1-nya yaitu X1 dikali dengan P1. Dan juga P2-nya sama X2 dikali P2. Lalu kita mendapatkan hasil dari P bubble, yaitu sigma X1 ditambah dengan X2 P2. Nah, di sini sudah diketahui X2 dan juga P-nya. Selanjutnya kita menghitung YI. Nah, YI ini kita dapatkan dari X1
dikali dengan P1 dibagi dengan P bubble. Nah, untuk mendapatkan P bubble tadi sudah dihitung menggunakan X1 tambah X2, X1 P1 tambah X2 P2. Lalu kita mendapatkan X1 dan juga Y1 dan juga Y2-nya. Jika sudah diketahui semuanya, dari T, X1, X2, P1, P2, P bubble, Y1, dan Y2, kita bisa langsung membuat kurvanya. Kita masuk ke insert, lalu ke charts. Saya mau coba dimasukin dulu ininya. Kita pilih yang ini. Dan lalu kalau sudah, klik kanan, lalu select data. Lalu yang tadi kita remove aja, kita add, name-nya kita masukin PX. Terus untuk X value itu masukin yang X1. Buat Y value itu kita masukin P bubble. Sebentar, ini kita geser dulu. P bubble-nya nggak kelihatan. Klik kanan, select data. Yang tadi, seri 1 kita remove, kita add. Name-nya PX. Series value-nya yang X1. Semuanya kita masukin. Terus buat Y-nya kita masukin yang P bubble. Lalu pencet OK. Lalu kita add lagi, kita tambah PY. Series value-nya itu Y1. Dan Y value-nya itu P bubble. Nah, lalu, awas jangan sampai salah. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu kita pencet OK. Kita pencet OK. Nah, ini dia kurva yang dihasilkan dari diagram PXY, X1, Y1, dan juga P bubble. Nah, untuk membaca kurvanya itu, pada sumbu X itu menunjukkan tekanan total sistem atau P. Dan pada sumbu Y, yang sumbu horizontal, yaitu menunjukkan fraksi mol komponen yang dari 0 sampai 1,2 ini. Nah, garis yang di bawah ini merupakan kurva bubble point yang menunjukkan kondisi pada saat cairan mulai membentuk gelembung uap. Dan kondisi yang di atas yaitu kurva dew point yang menunjukkan kondisi saat uap mulai mengembun menjadi cairan. Di bawah kurva bubble point hanya ada fase cair atau fase liquid. Di atas kurva dew point itu hanya ada fase uap dan juga fase vapor. Di antara kedua kurva ini ada dua fase, yaitu fase cair dan juga fase uap yang berada dalam kesetimbangan. Nah, jadi begitu cara kita membuat kurva PXY. Yang ini merupakan dew point dan yang ini merupakan bubble point. Caranya mudah dan harus berstep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.